semuanya. Sekarang kita Selamat malam, Pak. belajar teknik penulisan ilmiah ya. Jadi kan saya katakan kalau kita tidak belajar dari buku saja. Jadi sebelum mulai pelajaran bukunya harus dibaca, dan setelah pelajaran bukunya harus dibaca. Saya juga ambil materi dari berbagai sumber ya. Ya, Pak. Oke. Lihat bukunya, modulnya halaman 4.26. 4.26. Ya. Sudah ada? Bentar, Pak. Ya, Pak. Oke. Di sini kan kita bahas karya ilmiah. Di modulnya hakikat karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Jadi sebelum saya mengajarkan ini, sebaiknya mbaknya dan masnya sudah membaca, sehingga kita bisa belajar dari materi yang lain. Tetapi nanti masih ada waktu untuk mengulanginya ya. Oke. Yang pertama sekali adalah definisi karya ilmiah. Kemarin kan kita sudah bahas karya ilmiah itu formal atau informal? Formal. Formal, Pak. Formal. Oke, semuanya hadir ya di sini ya. Nanti tugas akhirnya kita akan buat cara menulis karya ilmiah. Oke, bisa nggak? Insya Allah. Oke, ini supaya latihan juga nanti bagaimana menulis karya ilmiah. Kan nanti kan mau nulis skripsi gitu ya. Kita juga di sini belajar. Oke. Yang pertama, definisi karya ilmiah yaitu perwujudan kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Jadi karya ilmiah itu adalah bentuk tulisan, bukan berbicara. Oke, karya ilmiah ini juga menyajikan fakta dan ditulis dengan metode penulisan yang baku. Mengerti nggak artinya baku? Yang menurut EYD. Iya, boleh. Menurut ejaan yang disempurnakan ya, EYD. Selanjutnya, tulisan yang membahas permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian. Jadi nanti kita melakukan penelitian ya. Bisa nggak? Iya, Pak. Oke. Yang bilang nggak bisa siapa? Biar saya tahu. Ada yang bilang nggak bisa? Kita gampang aja kok nanti penelitiannya. Sebenarnya kan penelitian ini kan ada dua. Ada kualitatif dan yang kedua ada apa? Kuantitatif. Udah pernah nggak dengar kuantitatif? Pernah, Pak. Kalau kuantitatif itu yang seperti apa? Ayo. Kuantitatif berarti datanya berdasarkan angka. Jadi contohnya saya ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi orang Indonesia menikah dengan orang Taiwan. Selanjutnya kita buat berdasarkan wawancara ataupun angkot, ya kan? Angkot atau angket? Oh, angket. Jadi dari situ bisa kita ambil. Pernah nggak ngisi seperti ini? Ngisi angket. Setuju, tidak setuju, ragu-ragu yang seperti itu. Itu namanya kan angket. Nah, jadi sedangkan data kualitatif nanti dia datanya diperoleh berdasarkan kalimat ataupun mutu. Contohnya melalui wawancara. Apakah Mbak Arni senang menjadi BMI? Nah, terus datanya kita peroleh melalui kata-kata atau kalimat. Sedangkan dengan data kuantitatif biasanya apakah Mbak Arni senang di Taiwan menjadi BMI? 1, ya. 2, tidak. 3. Jadi dikumpulkan semuanya. Jadi itulah dibuat menjadi data penelitiannya. Oke. Yang ketiga, definisi karya tulis ilmiah. Tulisan yang disusun dengan struktur tertentu. Biasanya kalau skripsi ini ilmiah atau tidak? Ilmiah. Kalau makalah ilmiah atau tidak?
ilmiah. Jadi nanti kita buat makalah ya atau penelitian ya, penelitian kecil-kecilan. Oke, kita latihan sama-sama belajar. Jadi kalau apa namanya? Kalau salah juga tidak masalah kan bisa bertanya ya. Banyak sumber belajar juga nanti. Oke. Yang ke selanjutnya karya tulis ilmiah ini definisinya format penulisannya juga harus memenuhi standar yang telah ditentukan dan memenuhi kaidah ilmiah. Oke, pada prinsipnya menggunakan metodologi tertentu dalam penyusunan untuk menganalisis data-data hasil penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Termasuk kategori tulisan non-fiksi. Artinya dia tidak non-fiksi itu tadi apa kemarin? Nah, tidak ilmiah ya, berarti ilmiah. Gini dia, jadi kesimpulan itu harus ada yang disimpulkan dari penelitiannya tersebut. Contohnya penelitian itu kesimpulannya apa? Apakah contohnya kita buat topiknya pengaruh wanita ingin menjadi BMI di Taiwan. Nah, kesimpulannya apa? Ternyata wanita yang ingin menjadi BMI di Taiwan itu mayoritas adalah untuk mencari uang. Terus saya nanti buat contohnya penelitian tentang minat Mbak dan Masnya ingin menjadi BMI sambil kuliah di UT. Pasti kesimpulannya apakah Mbak dan Masnya ingin selalu menjadi BMI di Taiwan? Tidak. Pasti pulang nggak ke Indonesia? Pulang. Oke. Tidak mau kan selamanya menjadi BMI. Artinya kesimpulannya apa? Mbak Arni, Mbak Dia, Mbak Tuti, Mas Sukamto, ya kan, Mas Jebreng Titut. Jebreng Titut ya. Mas Warowo, terus Mbak Ebi, Mbak Esti, Mbak Eka, Mbak Hartati, ya kan, Mbak Tuti, Mbak Tris, dan kawan-kawannya menjadi BMI ingin mendapatkan pekerjaan yang baik supaya nanti di Indonesia sudah menjadi sarjana dan menjadi pegawai pemerintahan contohnya, mencari pekerjaan yang baik. Itulah contohnya ya, kesimpulannya. Bisa ya? Oke. Oke. Selanjutnya, perbedaan tulisan fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, lebih menonjolkan kekuatan imajinasi penulis. Nanti saya kirim nih apanya ya, PPT-nya ya. Jadi mbaknya bisa juga mempelajarinya. Contoh, cerpen, novel, puisi. Sedangkan non-fiksi lebih menunjukkan pada fakta. Oke, bisa nggak dibaca? Saya mau Mbak apa nih? Mbak Suwarni bacanya. Contoh dari non-fiksi yang mana? Yang pertama apa? Non-fiksi cerpen. Esai, terus? Opini, kolom itu. Non-fiksi Ya. esai, opini, kolom. Semuanya Pak? Iya. Dibaca Pak. Iya. Contohnya esai, opini, kolom, hasil reportase dan investigasi, laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah populer di media massa seperti koran, majalah, buletin, jurnal ilmiah. Laporan hasil penelitian sisi atau laporan tugas akhir di kampus perguruan tinggi, misalnya skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan apa itu Pak? Disertasi untuk S3. Selanjutnya makalah, kertas kerja, resensi buku teks, ensiklopedia, dan lain-lain. Oke, berarti ini aja kan satunya laporan hasil penelitian siswa. Oke, mbaknya dan masnya siswa atau mahasiswa? Mahasiswa. Siswa aja bisa buat karya tulis fiksi, yang non fiksi, apalagi mahasiswa, ya enggak? Oke, tetap semangat ya, karena
Mbaknya dan masnya nanti harus menulis skripsi untuk tingkat S1. Oke. Apalagi nanti mbaknya dan masnya bisa kuliah di luar negeri S2, skripsinya atau tesisnya harus berbahasa Inggris, gitu ya. Nah, jadi semangat belajarnya. Oke. Selanjutnya, hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah. Karya ilmiah memuat gagasan ilmiah. Selanjutnya, keindahan karya ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur yang menyangganya. Artinya, di dalam karya ilmiah itu ada suatu masalah. Contohnya, faktor-faktor yang menjadikan masyarakat di Kabupaten Ponorogo menjadi BMI. Masalahnya apa? Karena ekonominya yang lemah. Iya, kan semalam kita pelajari. Apalagi yuk? Karena kurangnya